al-quwatul azimah, kuat niat yang agung, cita-cita yang luhur itu pasti Allah akan memberikan jalan ya. Bagaimana caranya, yang terpenting niat kita itu bisa terlaksana, tapi tetap kita harus dibarengi dengan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah Masjid As-Siddiq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan mengikuti ngopi ngobrol perkara Islam dengan tema Rindu Baitullah. Jangan di-skip ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Masjid As-Siddiq Official dan like fanpage Facebook Masjid As-Siddiq Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ngopi Ngobrol Perkara Islam. Alhamdulillah kita sudah sampai di episode ke-7. Ustadz Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bapak Yunus Abdillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kita bisa ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Perkara Islam, dan tema kita adalah Rindu Baitullah. Ya, sebagai informasi, sebagaimana Bapak Ibu sekalian juga tahu bahwa ibadah haji atau Idul Kurban ya, tahun ini dalam suasana keprihatinan, walaupun kita juga di hari kemarin, di hari Sabtu, di hari Jumat dan kemudian hari Sabtu kita merayakan dan bergembira ya di Komplek Gria Winaya ini bersama para jamaah. Kita melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian di hari Sabtunya kita menyembelih hewan kurban. Tetapi saudara-saudara kita di Indonesia sungguh dalam kesedihan karena pada tahun ini mereka tidak bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah haji. Pak Ustadz Makmur ya, di suasana keprihatinan seperti ini gitu ya, tahun ini saudara-saudara kita tidak bisa haji. Mungkin Pak Ustadz Makmur juga punya cerita tentang haji tahun ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid As-Siddiq ya, As-Siddiq Official yang bisa menyaksikan di Ngopi kali ini. Ini merupakan episode yang ke-7. Tema tadi sudah disampaikan, Rindu Baitullah. Pasti semua mukmin dan mukminat akan merindukan yang namanya Baitullah, karena diwajibkan oleh Allah hanya dalam 1 tahun sekali di bulan haji, di bulan ya, haji tidak ya, boleh dilakukan di bulan-bulan yang lain. Iya betul, walaupun mungkin dalam tataran pelaksanaan keberangkatannya itu kan diawali biasanya di akhir bulan Syawal ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tapi puncak hajinya itu sendiri di bulan Dzulhijjah. Ada istilah ngahajikeun ya. Jadi menghajikan itu ya puncak pelaksanaan ibadah haji itu pada tanggal diawali dari Tarwiyah, Arafah, kemudian 10 Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah. Nah jamaah sekalian, ibadah haji ini merupakan rukun Islam yang kelima. Nah untuk itu bagi muslim dan muslimat yang ingin menyempurnakan rukun Islamnya pasti memiliki keinginan untuk menaikkan ibadah haji. Walaupun mungkin untuk menunggu masa keberangkatan Pak Yun ya di tahun ini, wabil khusus untuk di Kota Bandung itu bisa mencapai 12-13 tahun. Bahkan mungkin dengan adanya penundaan tahun ini bisa saja sampai 15 tahun lebih ya. Makanya mundur jadinya. Lebih mundur. Makanya pasti seorang muslim, seorang mukmin ya begitu merindukan Baitullah ini, karena tadi merupakan bagian dari rukun Islam untuk menyempurnakan rukun Islam. Bagaimana
sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila." Jadi menunaikan ibadah haji yang kelima itu rukun Islam dan diwajibkan bagi orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemampuan secara fisikal, kemudian finansial, juga aman di perjalanan, termasuk mungkin dalam pelaksanaan ibadah hajinya juga di sana aman. Nah, melihat situasi dan kondisi seperti sekarang, pemerintah menunda keberangkatan tahun ini, ya, itu di KMA adanya keputusan Menteri Agama telah diterbitkan bahwa jemaah haji Indonesia itu untuk tahun ini tidak diberangkatkan. Walaupun mungkin sudah niat, ya, sudah niat dari beberapa tahun kemudian ada panggilan, bahkan sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu luar biasa kan. Tapi pada saat akan diberangkatkan, karena terjadi pandemi 19 ini bukan hanya di kita tapi melanda seluruh dunia termasuk di Arab Saudi, demi keamanan, demi kemaslahatan bersama, sehingga pemerintah Arab Saudi pun tidak menerima pelaksanaan ibadah haji dari negara-negara yang lain. Dan sekarang tadi sudah disampaikan sekitar 1.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Nah, dengan adanya penundaan ini tentunya merupakan pukulan besar ya bagi kita sebagai umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Tapi mudah-mudahan ini menjadi atau membawa hikmah kenapa sampai ibadah haji ini tertunda. Mungkin ada apa di balik semua ini. Nah, kalau saya baca dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mas, ya, ini Pak Yun juga bisa dilihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib, ya, dari Anas radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu masa akan datang di mana orang kaya di zaman itu berhaji untuk bertamasya. Mungkin ini salah niat, ya, karena yang menentukan sahnya haji itu pada niatnya. Itu suatu masa akan datang di mana orang kaya di zaman itu berhaji untuk tamasya, kelompok menengahnya berhaji untuk berbisnis. Kebanyakan mereka berhaji mereka berhaji untuk riya dan sum'ah, dan orang-orang fakirnya berhaji untuk mengemis. Nah, ini sudah salah niat, ya. Makanya sekarang terjadi di zaman sekarang. Makanya ada orang kaya kalau tidak menunaikan ibadah haji atau belum menunaikan ibadah haji, mungkin secara status sosial di masyarakat kurang kurang terakui begitu, ya. Makanya sekarang orang kaya itu menunaikan ibadah haji walaupun mungkin secara keilmuan belum sepenuhnya dia paham, tapi tadi, ya, itu tamasya lah kalau dalam bahasa kita begitu, ya, untuk melengkapi status sosialnya. Nah, gitu, ya. Jadi mungkin piknik kalau dalam bahasa kita kan sekarang ini, ya. Makanya itu sudah salah niatnya. Nah, kelompok pertengahannya, ya, kaum cendekia itu untuk berbisnis, ya. Untuk berbisnis, kebanyakan mereka yang menunaikan ibadah ria dan sum'ah, ingin mungkin tadi untuk menaikkan status sosial. Makanya mohon maaf ketika pulang dari haji tidak disebut Pak Haji atau Bu Haji, kadang-kadang marah gitu, ya, karena sudah mengeluarkan uang yang sangat besar, yang sangat banyak, sangat besar. Nah, dan orang fakir, orang miskin menunaikan ibadah hajinya itu di sana itu untuk meminta-minta tujuannya, mungkin untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan gitu, ya. Makanya bagaimana caranya agar uang itu bisa kembali. Makanya niat di sana itu bagaimana caranya supaya menghasilkan dan bisa mengganti uang yang sudah dikeluarkan. Nah, makanya ini juga renungan bagi kita, ya, jangan-jangan sekarang ini orang yang melaksanakan ibadah haji dilihat dari sisi niat juga mungkin sudah salah, atau bahkan perlu dilihat kembali niat orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Betul, ini muhasabah buat kita gitu, ya, sebagai umat Islam. Ya, Mas, sebagai informasi bahwa Pak Ustadz Ma'mur ini adalah pejabat di Kementerian Agama, ya, sebagai penyuluh agama Islam di Kota Bandung. Jadi nanti akan banyak sekali informasi berkaitan dengan ibadah haji dan umroh untuk Bapak Ibu sekalian di Kota Bandung. Nah, ini untuk Pak Yunus nih. Ya, Mas. Mengapa beliau kita hadirkan di sini? Karena saya sangat tahu sekali bagaimana beliau sangat ingin sekali pergi ke Baitullah, ya, Pak Yunus. Nah, mungkin Pak Yunus ini bisa sharing ke kita bagaimana Pak Yunus ini
sangat ingin sekali ke Baitullah, dan kita mendoakan mudah-mudahan Pak Amin. Yunus ini di kesempatan yang akan datang tercapai apa yang diniatkan. Amin, amin. Mungkin bisa dibagikan ke kita ya. Iya, betul. Pengalaman ya. Terima kasih atas waktunya Mas Marwan, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saja saya informasikan bahwa kami itu dari kota Bandung sama Jakarta dan Bekasi ya, satu rombongan. Iya. Di bawah salah satu travel di Bandung dan Jakarta ya, pusatnya di Jakarta. Dan kebetulan di bawah bimbingan Ustazah Epi. Iya. Salah satu Ustazah saya kita ya. Betul. Jadi waktu itu kita berangkat hari Selasa malam kalau nggak salah dari Bandung. Kemudian Selasa subuh sampai pagi di Jakarta di bandara, siap-siap sampai siang, kemudian berangkat. Dan kita rencana transit di Colombo, Sri Lanka ya, ibu kota Sri Lanka, 1 hari 1 malam. Untuk kemudian besok paginya baru kita menuju ke bandara Jeddah ya, King Abdulaziz, lalu melaksanakan langsung ibadah umroh pada saat kita landing di sana. Qadarullah, ketika kita sudah siap-siap pagi harinya, saya bahkan sudah berihram ya, berkain ihram, dan yang lain juga sama. Waktu itu kita dikumpulkan oleh Ustazah Evi sebagai pimpinan rombongan dan pembina ya, Ustaz ya, pembina ibadah umroh kami, bahwasannya ada postpone ya atau delay gitu ya dari pemerintahan Arab Saudi untuk seluruh keberangkatan pada hari itu, terkait dengan kebijaksanaan dari pemerintah di sana yang sangat mendadak ya bagi saya, tanpa ada informasi sebelumnya gitu, bahwa dari mulai hari itu sampai selanjutnya terkait dengan kesehatan ya, mungkin COVID-19 ini, seluruh ibadah umroh dihentikan sementara. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya tidak hanya dari Indonesia ya, bahkan dari seluruh negara di postpone ya, di cut gitu ya, untuk tidak bisa masuk ke Arab Saudi. Gitu. Ya. Dan tentu saja awalnya memang kita kecewa ya, manusiawi mungkin ya, karena kita sudah berjuang. Ini hanya tinggal 4 jam lagi mas sebetulnya. Dari Colombo sampai ke Jeddah itu 4 jam lagi. Datang kemudian petugas dari KBRI sama dari Sri Lanka Airways yang waktu itu memberangkatkan kami. Kemudian mereka menginformasikan. Untuk informasi saja, satu hotel kami di Colombo waktu itu ada juga jamaah yang dari Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari kita ya. Mereka ada kurang lebih 100 orang lebih lah gitu ya. Kita hanya ber-16 kalau nggak salah, ber-16 orang Dari gitu. kota Bandung ya. Dari kota Bandung, Bekasi sama Jakarta Ustaz. Dan akhirnya ya Bu Ustazah Epi menyampaikan, dan kita juga akhirnya harus berlapang dada ya, menerima qadarullah ini. Dan saya yakinnya bahwa niat kami sudah sampai ke Baitullah gitu ya, untuk beribadah umroh sudah dicatat, hanya saja raga kami belum sampai ke sana gitu aja sekali ya. Dan ini besar sekali hikmahnya, bahkan apabila nanti ada kesempatan saya bisa langsung berkunjung ke sana bersama rombongan saya yang kemarin tertunda. Niat saya adalah bahwa saya akan bersujud syukur di sana, karena alhamdulillah ternyata yang di waktu yang akan datang tersebut qadarullah berkata bahwa saya harus ke sana. Karena bukan hanya haji, ternyata umroh juga adalah bagi orang-orang yang terpanggil kan itu. Mudah-mudahan saya dan jamaah-jamaah yang lainnya yang tertahan pada waktu bulan Februari ke bulan Maret itu menjaga spirit, wah saya harus bisa ke sana gitu, terus juga memotivasi keluarga, karena saya tahu juga waktu itu bersama istri ya, yang memotivasi beliau untuk tetap bersemangat. Itu loh. Pada awalnya sih memang mas sama ya, saya sama istri dan mungkin yang lain juga ada campur aduk perasaannya ya. Awalnya memang emosi, kemudian ada kekeh rasa kepada panitia, dan kemudian kepada yang dari KBRI, yang dari maskapai. Hampir memaksa ya. Hampir memaksa. Gimana caranya, pokoknya udah deket ini harus sampai sana. Karena ini hanya tinggal 4 jam lagi sudah sampai gitu ya.
Cuman ketika disadarkan bahwa ternyata yang di sana juga ketika sudah sampai, yang waktu itu dari Jakarta langsung ya ke Jeddah, ya ternyata lebih sulit daripada masuk biasa gitu. Ada protokoler kesehatan yang sangat lama ada yang waktu itu dan lain sebagainya. Bahkan katanya ada yang dikarantina waktu itu ya langsung di tempat. Akhirnya kami juga berpikir panjang bahwasannya hal apapun gitu ya, apalagi ini namanya ibadah gitu. Ketika harus dipaksakan karena nafsu dan emosi kita, itu tidak akan baik begitu ya bagi saya. Dan alhamdulillah Ustaz Happy juga bisa membantu memberikan penjelasan, kemudian meluluhkan hati kita dengan bahasa-bahasa yang sangat bisa dimengerti oleh kita, dan akhirnya semuanya bermuara kembali ke hati masing-masing ya, bahwasannya ini adalah qadarullah, sudah dituliskan gitu ya. Dan setelah itu kita berjalannya waktu sampai sekarang, insya Allah saya tetap ikhlas. Baik jamaah, sebagai informasi juga bahwa walaupun tahun ini ada 1.000 atau mungkin 10.000 jamaah yang bisa melaksanakan ibadah haji di Makkah, itu juga dengan protokol yang sangat ketat sekali. Saya membaca informasinya itu mereka ini. Nah, ini kembali lagi ke Pak Ustadz Makmur ya, bahwa ini adalah muhasabah. Kemudian banyak orang juga bertanya, apakah ini ujian begitu atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena banyak sekali di antara umat Islam yang bagaimana tadi kita bahas begitu Pak Ustadz, yang mereka sudah berkali-kali melaksanakan ibadah haji, kemudian berkali-kali juga melaksanakan ibadah umroh, ternyata secara perilaku begitu tidak mencerminkan begitu dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ya, jadi kalau berbicara tentang ujian ya atau punishment ya, hukuman, mudah-mudahan saja bagi kita sebagai orang yang beriman bentuknya adalah ujian, ujian atau cobaan. Mudah-mudahan tidak dikategorikan sebagai azab ya. Amin. Kalau sudah berbicara tentang ujian atau cobaan, justru ini untuk meningkatkan kualitas ya, meningkatkan kualitas. Apakah itu kualitas niat tadi, jangan sampai salah pada saat pelaksanaannya. Kemudian juga pada saat kan dalam melaksanakan ibadah haji itu ada 3 tahapan mas. Yang pertama qoblal hajj, ingdal hajj, dan yang ketiga ba'dal hajj. Qoblal hajj pada saat sebelum pelaksanaan ibadah haji itu harus betul-betul dipersiapkan keilmuannya segala macam, termasuk pembaharuan niat juga ini yang sangat penting. Jangan sampai tadi melaksanakan ibadah haji untuk meningkatkan kualitas sosial atau kedudukan sosial di masyarakat. Apakah haji atau umroh, itu niat itu harus dipanggil Pak Haji. Betul. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, jadi ikhlas ya dalam melaksanakan menunaikan ajaran agama. Kemudian ingdal haji pada saat pelaksanaannya. Nah, pada saat pelaksanaannya tadi kan kalau dalam umroh itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yun, bahkan di Kolombo pun ya sudah menggunakan kain ihram kan, berarti itu namanya mikot ya, mikot dalam pelaksanaan ibadah haji. Juga kan nanti ada gelombang 1, ada gelombang 2. Gelombang 1 itu dari mana? Dari Indonesia itu ke Bandara King Abdul Aziz. Nanti untuk mikotnya di Bir Ali ya, di Bir Ali. Tapi kalau untuk gelombang 2, nah itu ke Jeddah ya, ke Jeddah. Nah, pada saat pelaksanaan ibadah haji ya, ingdal haji ini pada saat melaksanakan ibadah haji ya, jemaah haji atau seluruh jemaah haji itu wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Apakah nanti mau menggunakan istilah di dalam pelaksanaan ibadah haji itu kan ada yang namanya haji ifrad, ada haji tamatu, dan haji kiron ya. Jadi ada 3 dalam pelaksanaan ibadah haji. Haji ifrad artinya mendahulukan haji daripada umroh. Kalau tamatu itu umroh dulu baru haji. Sementara untuk kiron, kedua-duanya antara haji dengan umroh itu berbarengan dilaksanaan. Nah, itu pada saat tataran pelaksanaannya. Jadi seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu kan nanti ada rukun haji, ada wajib haji. Nah, ketika rukun haji tidak terpenuhi, itu tidak akan sah haji. Ya. Nah, kalau wajib-wajib haji itu selama dia masih bisa untuk mengikuti
aturan-aturan yang ada sesuai dengan syar'i itu masih bisa dikategorikan sehajinya. Tapi kalau rukun itu sudah jelas tidak bisa ditinggalkan. Ya, itu pada tataran pelaksanaannya. Nah, ba'dal hajnya, setelah pelaksanaan ibadah haji ini yang sulit. Ya, bagaimana caranya mempertahankan konsistensi, keistiqomahan kalau dalam bahasa kita ya setelah melaksanakan ibadah haji. Kalau pada saat pelaksanaan ibadah haji di sana kita sholat ke masjid terus, khusyuk berjamaah, infak sedekah di sana. Nggak pulang ke hotel ya? Iya, kadang-kadang menunggu terus waktu sholat, menunggu waktu sholat di masjid gitu kan. Tapi sangat disayangkan pada saat pulang ke Indonesia, kembali ke rumah masing-masing, konsistensi keistiqomahan itu tidak bisa dipertahankan. Makanya yang disebut dengan haji mabrur itu adalah yang melaksanakan ibadah haji yang diterima atau haji yang mabrur itu adalah yang bisa mempertahankan ya kebiasaan pada saat melaksanakan ibadah haji setelah pulang ke Indonesia. Karena haji yang mabrur itu kan apa pahalanya coba? Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada lain pahalanya di sisi Allah kecuali surga. Makanya orang begitu rindu melaksanakan ibadah haji. Betul. Kalau orang sudah satu kali umroh, kalau orang sudah satu kali haji, pasti dia menginginkan kedua dan ketiga. Nah, ya. Kebetulan Pak Ustadz Mamur ini juga pernah ke Baitullah. Ya, alhamdulillah Mas. Jadi, kebetulan pada saat itu kebetulan saya umroh kalau tidak salah 2015 pas pada waktu itu bulan Ramadan ya. Luar biasa, umroh di bulan Ramadan itu hampir mendekati ibadah haji karena dari seluruh negara pun mengejar yang namanya ibadah umroh di Ramadan. Itu luar biasa. Bagaimana pengalaman kerinduan ya yang tertumpahkan. Pak Yunus mungkin juga bisa membagikan cerita ya sebagai motivasi buat saya dan juga para jamaah yang lain, dimana nanti bisa datang ke Baitullah gitu ya dengan dukungan finansial yang cukup gitu. Saya pribadi sama istri tidak mempersiapkan sebelumnya, Ustaz ya. Bahkan kita hanya istri ya kebetulan suka menabung emas, Mas. Ya, suka menabung emas. Bukan Mas Toro ya. Tapi bukan berbentuk bagusnya sih katanya ya. Menabung emas itu logam mulia bagusnya ya. Dari mulai 5 gram, 10 gram dan seterusnya. Jadi nilainya itu tidak fluktuatif, tetapi istri gitu ya, tidak berkurang, malah naik. Istri waktu itu memang menabung emasnya di perhiasan. Dan sebetulnya masih jauh ya dari angka cukup untuk berdua. Jadi ternyata rumusnya sesederhana begini. Niatkan untuk berangkat baik itu Iya. Begitu Mas. Ya, baik jamaah. Baik, kembali lagi kita ngobrol perkara Islam. Pak Ustadz Mamur, tadi kita sudah menyimak ya pengalaman yang luar biasa dari Pak Yunus Abdillah. Nah, saya juga tahu ya, mengikuti sekali bagaimana Pak Ustadz Mamur juga mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa ikut umroh bahkan di bulan Ramadan ya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Mas tadi dari mana nih? Apa sama juga menabung begitu? Ya, subhanallah Mas, luar biasa anugerah yang tak terhingga di kehidupan saya. Kebetulan saya bisa umroh pada waktu itu ada seorang hamba Allah yang memiliki kepekaan mungkin ya. Memiliki kepekaan, mungkin tahu niat saya ingin melaksanakan umroh gitu ya, tapi belum terlaksana. Saya langsung ayat sebutnya ya. Ini orang tua saya, Pak Haji Dadang Iriana. Beliau sekarang sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Itu luar biasa beliau. Semoga dipanjangkan usia dan disehatkan, diberkatkan rezekinya. Saya diberangkatkan oleh beliau, diberi untuk untuk biaya ya, untuk biaya pelaksanaan ibadah umroh luar biasa. Dan tadi di bulan Ramadan sangat rindu sekali begitu ya ke Baitullah ini, bisa mengulang kembali walaupun masa menunggu untuk pelaksanaan ibadah haji masih lama sama Pak Yun ya, masih lama. Tapi yang terpenting kami mengajak kepada jamaah ya, sekarang ini masa rehat, bukan masa tenggang waktu menunggu cukup lama. Jadi diupayakan saja sekarang ini kalau bisa punya nomor porsi ya, nomor porsi dulu.
nanti pelunasan segala macam, nunggu keberangkatan ya. Yang penting mah istilahnya kuota untuk beli udah kuota dulu masuk ya. dulu ya. Kuota dulu udah masuk. Jangan sampai habis dibeli kuota internet ya. Jangan sampai habis dipakai kuota internet tapi diusahakan untuk kuota haji ya. Kita menabung dulu, atau umumnya sekarang bagaimana caranya. Yang terpenting tadi niat, insya Allah akan memberikan jalan ya kepada kita. Kuat Ustaz. Niat al-quwatul azimah, kuat niat yang agung, cita-cita yang luhur itu pasti Allah akan memberikan jalan ya. Bagaimana caranya, yang terpenting niat kita itu bisa terlaksana, tapi tetap kita harus dibarengi dengan ikhtiar, usaha dengan ikhtiar ya yang kuat. Itu insya Allah ya suatu saat kalau sudah pada waktunya, ketetapan Allah itu bisa berpihak baik kepada kita. Amin. Sebab pada prinsipnya menunaikan ibadah haji itu kan kalau dalam istilah Sunda itu Mas oleh 3 ya. Kuninina. Ya. Apa ini kuninina? Kuninina ya. Ni yang pertama adalah niat. Ya, ni yang pertama niat. Ya. Yang kedua itu nisob. Niat, nisob, dan yang ketiga adalah nasib. Nasib. Ya, kalau nasib niat, baik berarti bisa. Betul. Jadi kalau niatnya sudah ada, tapi belum nisob karena masih keterbatasan dari segi finansial, tapi nasibnya bagus. Berangkat itu. Bisa berangkat. Nasibnya bagus. Apakah ada istilah ya Haji Mansur? Rumahnya tergusur. Karena dapat pengganti ya bisa uang lebih ya, jadi dipakai untuk menaikkan ibadah haji. Atau istilah haji kosasi. Apa itu? Ongkosnya dikasih. haji kosasi, ongkosnya dikasih dari orang lain. Pokoknya mah kamu berangkat saja ya, persiapkan persyaratan segala macam, berangkat. Nah, atau intinya sekali lagi kembalikan niat awal kita ya, pemberangkatan niat itu yang menentukan, sebab kalau niatnya baik ke sana juga akan baik. Ada orang yang bercerita di sana itu justru malah kenikmatan, yang menyenangkan, makanya nah ini apa ya, itu bisa saja ya ketika di sana menemukan hal-hal yang di luar nalar manusia, pengalaman spiritualnya yang kurang bagus, bisa saja itu ada dosa yang belum diistighfari kalau dalam bahasa kita. Jadi ada dosa yang belum ditaubati. Makanya sebelum pergi ke sana itu kita memperbanyak istighfar, ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan menghadap rumah yang suci, ya, rumah Allah yang suci, berarti kita pun harus suci, begitu ya. Dalam keadaan suci. Makanya jangan pergi ke sana itu kita berlumuran dosa. Ya, kalau dalam bahasa kita maaf ya, dalam tanda petik di sana rumah yang suci, rumah Allah yang disucikan, kita banyak berlumuran dosa, ya sudah barang tentu mungkin ya. Apalagi di sana, mohon maaf juga, kadang-kadang karena di sininya selalu sholat berjamaah, di sana juga terus begitu kan, walaupun jaraknya jauh. Tapi ada juga yang di sananya itu sholat segala macam itu di hotel, ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin dul masjid ya. Ngedul ke masjid, dari dia lagi ngedul ke masjid gitu, ngedul ke masjid ya begitu ya. Makanya pengalaman spiritual itu banyak ditemukan. Makanya kalau orang-orang yang betul-betul pasti itu merindukan, ya, walaupun kewajiban hanya satu kali. Betul. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhir dari ngopi edisi ke-7, tema rindu ke Baitullah. Dan kami berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi wabah virus corona ini, sehingga warga masyarakat termasuk Pak Ustadz dan Pak Yunus Abdillah ini berkesempatan gitu ya, kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ibadah haji ataupun umroh. Ya. Terima kasih Anda sudah menyimak ngopi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Masjid As-Siddiq Official, dan juga like fanpage Facebook Masjid As-Siddiq Official. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.